itu adalah ruangan yang pertama sebelah kiri. Ya. Itu adalah ruangan saya ya, sekaligus dengan ruangan bioinformatika. Oh. Baru kalian masuk sebelah kiri. Iya, sana. sudah. Itu adalah ruangan saya ya. Sekaligus dengan ruangan bioinformatika. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan penelitian in silico gitu ya, kalian bisa ke sana. Ya, in silico itu artinya berdasarkan komputasi. Jadi semua senyawa itu kita targetkan dengan beberapa protein gitu ya. Nah ini adalah salah satu lab teradvance kita. Ya, kalau kalian bermain tentang DNA, RNA, protein, kemudian juga sampai senyawa-senyawa sampai ke molekul senyawanya, gitu ini bisa dilakukan di sini semuanya. Ya, muter aja nggak apa-apa. Ya, oke. Mungkin kita sebelah sini dulu ya. Nah, paling pojok sana, ya, yang baru ada warna biru tutupnya di atas tuh, ya. Ini kan Sama kayak yang di BSC itu ya? Oke. Nah ini adalah pipet. micropet washer. Ya biasanya kalau kalian pernah mendengar cara mengetahui metabolit yang ada di dalam tubuh kalian gitu. Misalkan interleukin pernah dengar? Kalau kalian belajar terkait dengan apa namanya imunitas imun, udah lewat ya belum ya? Jadi kalau kalian melihat ada yang interleukin, TNF alpha, TNF beta, semuanya dan sebagainya itu bisa kalian menggunakan itu atau aktivitas antioksidan gitu dari suatu ekstrak. Nah itu juga bisa dilihat dengan menggunakan dua alat ini ya. Kalau ini ELISA washer namanya, ini micropet readernya. Ya kerjanya dengan menggunakan panjang gelombang tertentu, gitu ya. Kalau ini namanya micropipet, jadi yang paling sering digunakan dengan kakak-kakak senior kalian yang sudah melewati fase di sini untuk penelitian ya. Ini adalah micropipet ya. Jadi kita pipetting dengan menggunakan micropipet seperti ini. Ini ada yang kapasitasnya dari 5 mili, 10 mili, kemudian sampai di 1 mikroliter. Ya. Jadi guys, kebayang sebagai seberapa kecilnya nih ya. Nah ini ya, ini lebih masih gede. Ada yang 0,1 mikroliter, 0,5 mikroliter paling besar. Ada yang lebih kecil lagi dari ini. Ya. Kalau ini udah sampai di 0,5 sampai 10 mikroliter. Ya biasanya kalau kita main DNA, RNA, protein, kemudian metabolit gitu ya, biasanya kita pipettingnya akan kecil-kecil. Ya. Kemudian ada digital micropipet. Ya ini biasanya kalau ini kan kita pakai manual ya. Kalau ini udah pakai digital, jadi pakai apa namanya, tinggal pakai baterai saja gitu ya. Nah ini kemudian yang selanjutnya ya, ini adalah PCR, yang bisa PCR. Yang paling kiri ini ya ini PCR konvensional namanya ya, kemudian yang kotak itu namanya qPCR ya, atau kuantitatif PCR ya. Kemudian yang paling pojok kanan itu, nah itu adalah PCR kuantitatif juga ya, tapi beda diversinya saja gitu ya. Kalau ini bisa mengecek dalam satu kali itu sampai 5 gen, ya kalau yang itu sampai 3 gen saja. Oh, ya. Oke. Kemudian kalau yang di sini ini untuk mengecek. Sebenarnya ini ada dua ya, kita punya dua validator ya, yang namanya Geodoc. Ya, jadi kita untuk memvalidasi apakah di dalamnya sudah ada pita DNA-nya atau tidak. Ya, kalau misalkan kalian lihat nanti di jurnal-jurnal itu ada yang warnanya hitam terus ada pita-pita putihnya, nah itu sudah pita-pita DNA-nya. Ya, benar nggak desa aktivitas dari ada gitu ya di tubuhnya. Ya. Kemudian ini adalah WPS ya, Water Purification System. Ini sudah menghasilkan air suling ya. Jadi aquabides dan aquabides itu secara bersamaan, yang ini aquades, yang ini aquabides ya. Jadi kalian akan perlu biji lagi untuk membuat, karena itu pasti paling sering digunakan. Ya, ini bukan alat ya, ini hanya metode humidifier. Ini juga aquades, misalkan aquades. Nah ini yang dimulai dari sterilisasi kering ya, bisa menggunakan UV. Kalau ini penghasil es. Biasanya kita kerja kalau protein DNA itu akan dengan es ya, karena dia kan sangat sensitif terhadap suhu ya, jadi kita menggunakan es. Tidak akan ada di sini, kita hanya menghidupkan pada saat kita ada penelitian saja ya, jadi otomatis dalam 5 menit sudah menghasilkan es dan lainnya ya. Kalau ini adalah PCR kabinet, jadi nanti ketika kita mengerjakan PCR gitu ya, mengisolasi DNA, biasanya kita di dalam sini ya, itu ada dua kabinet. Ya. Kalau itu untuk menguji kuantitas dan kualitas DNA ya, sudah diisolasi, bagus nggak DNA-nya, apakah benar DNA yang kita isolasi gitu ya. Jadi serapan panjang gelombang 230, 260, dan 280. Ini thermometer biasanya yang butuh panas gitu ya, nanti kita akan masukkan di sini sekaligus tanpa pemanggang roti ya kita bilang. Bisa mirip ya dengan pemanggang roti.
Jadi microcentrifuge juga tadi kalau misalkan ada di sana ada yang ada thermal block sama juga fungsinya untuk pada saat isolasi DNA, RNA gitu ya. Kalau itu adalah BSC sama kayak yang sama juga ya di lab parasitologi ya fungsinya untuk supaya lebih stabil ketika kita mengerjakan suatu sampel. Nah di sini ada beberapa jenis kulkas ya adik-adik ya. Ada kulkas minus 80 ya di sana kulkas minus 80 jadi biasanya itu akan lebih lama ya untuk menyimpan sampel, reagen dan lain sebagainya. Dia kalau dibuka ya. Dingin nggak sih Pak? Ini ada isinya Pak? Ada isinya, ada semua sampel-sampel ya. Oh. Sampel-sampel penelitian. Jadi sampel-sampel supaya Kayak ada maksimal nyimpennya gitu nggak Pak? Maksimalnya. Nggak ada. Oh bebas sampai Ya, bebas. kapan pun Sampai kita pakai. hilang. Ini kosong ya? Ya, kosong. tapi dia lebih cepat digunakan. Iya, ada. Lebih dari setahun. Biasanya 3 bulan itu udah harus digunakan. Setahun 3 bulan. Dan ini kulkas rumahan ya, kulkas seperti rumah apapun, gitu ya. Bisa menyimpan sampel reagen atau ada ekstraksi biasanya kita kasih sampel di kulkas rumahan. Itu beberapa reagen dari peneliti. Yang ini adalah kulkas 4 derajat, ya 4 sampai 8 derajat. Jadi ini biasanya untuk reagen-reagen saja. Ya. Kalau ini adalah nitrogen tank, ini bisa sampai di minus 196 derajat. Tapi ini nggak ada nitrogennya ya. Kalau misalnya kita membutuhkan nanti biasanya tinggal kita beli saja. Kalau ini masih yang besar. Jadi nanti kita akan masukkan sampel di dalam sini. Ya. Di sini adalah letak sampelnya. Sampel kita akan letakkan di dalam sini. Ya, nanti sampel-sampel itu akan dimasukkan di dalam sini. Ya. Baru kita akan taruh. Gitu ya. Ya. Atau fungsinya biasanya untuk isolasi protein itu yang membutuhkan snap freeze namanya ya. Ya nggak masalah, ini kalian belajar aja dulu ya, mendengar aja dulu siapa tahu kalian mau jadi ahli biomedis. Snap freeze gitu ya, itu biasanya akan menggunakan ini, jadi harus didinginkan dalam suhu yang sangat cepat. Oke, ini lab juga yang paling advance ya, di beberapa FK bahkan tidak punya ya, di UNUD juga tidak ada gitu ya, karena mereka tidak mau mengambil analytical chemist seperti ini gitu ya. Sedangkan di sini bagi kita kami butuh sekali ya alat-alat yang sangat advance ini. Ya jadi ini adalah APLC, SMS, dan juga GCMS gitu ya. Dan ini adalah UV vis ya. Kemudian yang di sana itu ada untuk visualisasi DNA juga ya, yang sebelah sana itu ya. Untuk elektroforesis, ada warna-warnanya itu ya, kayak bocor ya. Itu adalah elektroforesis jar ya untuk visualisasi DNA juga. Ya. Oke, alat-alat itu untuk apa sih? Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin kuantifikasi suatu senyawa, ya, atau suatu protein, tapi protein di sini kita nggak punya kolomnya ya, jadi nanti sebenarnya akan ada kolomnya akan berbeda, tapi di sini kita hanya bisa untuk senyawa saja. Ya kalau ini dan ini senyawanya boleh ya, bebas mau yang volatil, non volatil bisa semua. Ya di sini ada beberapa tempat ya. Kalau ini auto sampler, biasanya nanti sampelnya akan kita masukkan ke dalam sini, nanti kita akan deteksi. Ya di sini ada beberapa detektor ya. Ini detektornya adalah DAD ya kalau nggak salah saya. Yang ini detektornya UV vis, yang ini DAD gitu ya. Nanti kita masukkan sampelnya di sini, ya. Kemudian nanti di sini akan ada kolomnya, ya. Ya, ini adalah kolomnya, ya. Jadi kolomnya memang kolom besi seperti itu, tapi harganya naujubillah gitu ya saya bilang ya. Harganya untuk satu kolom besi sekecil itu bisa sampai 10 juta lebih, gitu ya. Ya, memang harga di sini adalah paling advance kami gitu ya. Jadi memang harganya nggak main-main gitu ya. Sehingga yang mau kerja di sini memang mahasiswa yang nggak main-main juga, gitu ya. Ini digunakan untuk penelitian PKM tahun lalu juga, gitu ya. Jadi di sini memang basicnya adalah ini pendorongnya adalah liquid ya. Makanya itu dari di atas itu ada liquidnya. Kalau itu pendorongnya adalah gas. Sama juga sistemnya, itu adalah gas gitu ya. Itu namanya GCMS, ini LCMS. Ya. GCMS berarti ada MS-nya, ya, mass detektornya, berarti dia bisa mengetahui massa suatu molekul. Ini juga ada MS-nya, berarti mengetahui massa dari suatu molekul. Ya, berbeda dengan ini HPLC saja, LC saja ya. LC bukan itu ya. LC tapi liquid chromatography, ya, LC. Itu berarti dia hanya bisa mengetahui ada atau tidaknya senyawa dan kuantifikasi saja, tapi dia tidak bisa menghasilkan nomor massa. Ini nomor massa.
satu jenis. Itu pendorongnya gas, gasnya ada di luar. Ya kalau kalian ini keluar ke sebelah sana gitu ya, lewat depan, gitu nanti akan ada gas. Pendorong itu adalah gas, kalau ini pendorongnya adalah cairan atau liquid. Ya. Jadi fungsinya sangat banyak ya, kalau misalnya kuantifikasi lebih detail itu semuanya bisa dilakukan di sini untuk memvalidasi suatu molekul apakah molekulnya benar A, B, C gitu. Semuanya bisa dilakukan di sini. Gitu ya. Tapi ini tidak akan diajarkan oleh kalian ya pada saat kalian selama perkuliahan. Hanya perkenalan saja, terus kan tuh nanti kalian berminat sedangkan mungkin bisa belajar sendiri. Ya ini kan kita hanya memberikan kalian saja ya early exposure ya. Dan kalian tahu beberapa alat-alat di biomedis yang sudah sejauh mana berkembang di dunia biomedis. Maka ini kita bilang ini hanya sepertiga yang ya masih ada yang lebih advance lagi yang rencananya akan kami beli di tahun selanjutnya. Kalau itu adalah UV saya yang juga banyak sekali digunakan ya untuk mahasiswa yang kemarin. Ada yang untuk analisis nanopartikel, gitu ya, kemudian untuk uji aktivitas antioksida dan lain sebagainya, gitu ya, menggunakan ya kuantifikasi dari fotokimia juga dengan Fitokimia. sebenarnya banyak fungsinya, kemudian juga sebagai jenis meter yang untuk mengetahui ketika kalian membuat suatu bakteri gitu ya. Jadi itu kan harus 0,5 meteran gitu ya, istilahnya satuannya gitu ya. Bakterinya supaya nggak terlalu padat, nggak terlalu cair juga gitu ya. Itu juga bisa menggunakan kode 600 di sini. Ya. Kalau itu sama, ya fungsinya sama dengan yang di sana. Ya ini adalah gel doc juga, kita punya 2 gel doc. Ya, jadi kita bisa meneliti DNA, nanti kita akan lihat ya DNA-nya, kita DNA-nya apakah benar. Ya. Gel doc. Jadi kalian akan melihat pita-pita seperti ini. Ya. Misalnya kalian pernah melihat suatu publikasi, terus nanti ada pita-pita kayak gini ya warna hitam, terus ada pita-pita gini. Nah itu bisa jadi dari DNA-nya atau proteinnya ya. Kalau protein bukan ini namanya ya alatnya, kita masih rencananya beli tahun depan gitu ya. Itu nanti biasanya akan menggunakan mirip juga gel doc, tapi dia gambar namanya adalah chemiluminescence ya, dengan menggunakan chemical dan luminescence ya untuk mengecek ada protein atau enggak. Kalau ini kan untuk ada DNA atau enggak gitu ya. Oke. Ya sampai sini kan udah tahu ya. Ini untuk alat yang digunakan untuk mengecek anatomi dibuka nggak? Anatomi yang satu.